Halo murid-muridku tercinta. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bagaimana? Selamat datang kembali. You are my precious son and daughter. Oke. Terima kasih tetap bersama dengan Mister. Di video yang sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi restoran dan juga jenis-jenis restoran. Nah, lebih dalam lagi kita belajar apa sih restoran gitu ya. Langsung, klasifikasi restoran dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajiannya. Restoran dapat diklasifikasikan menjadi 3. Apa aja itu? Restoran formal, non formal, dan restoran khusus. Apa yang dimaksud dengan restoran formal? Restoran formal adalah bentuk industri yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Ciri-ciri restoran formal: penerimaan tamu atau pelanggan dengan sistem memesan tempatnya terlebih dahulu. Yang kedua, para pelanggan terikat dengan peraturan menggunakan pakaian resmi. Namanya juga sudah restoran formal gitu ya. Pada umumnya, menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau menu Eropa yang populer. Dan sistem penyajian yang dipakai adalah Russian service atau French service. Dan kadang-kadang banyak restoran sekarang itu dia memodifikasi, jadi di-combine antara Russian service dan French service. Oke. Lalu disediakan ruangan koktail selain ruangan jamuan makan, digunakan sebagai tempat untuk minum yang beralkohol sebelum santap malam. Dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang, tetapi jarang untuk restoran yang formal itu untuk membuka makan pagi. Menyediakan berbagai jenis minuman secara lengkap dari berbagai negara di dunia. Dan ingat, baik yang mengandung alkohol dan tidak. Menyediakan hiburan live music, tapi dengan catatan suasana yang romantis dan eksklusif gitu ya. Karena kalau yang hingar-bingar namanya apa? Diskotik. Oke, berbeda. Itu termasuk restoran juga. Harga makanan dan minuman relatif tinggi atau lebih mahal jika dibandingkan dengan harga makanan dan minuman yang di restoran non formal. Penataan meja dan bangku memiliki area servis yang sedikit luas dan tenaga kerjanya relatif dengan standar kebutuhan satu pramusaji atau satu waiter melayani 4-8 pelanggan. Itu kalau restoran formal. Sementara kalau pengalaman Mister di restoran formal di kapal pesiar, minimum 18, tapi dengan 2 gitu ya. Jadi ada stewardnya dan ada waiternya, atau bahasanya head waiternya dengan waiternya. Yang jelas kita ada partneran berdua, itu minimal 18 dan maksimal adalah 24. Kebayang kan capeknya kayak gimana kejar-kejarnya, but it's worth it. Because what? Plantong money guys. Oke. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi restoran formal antara lain fine dining seperti yang Mister sebutkan tadi, super club restoran, gourmet, grill restoran, dan eksekutif restoran. Itulah restoran-restoran yang formal. Dan yang kedua adalah jenis restoran informal. Apa informal atau non formal? Adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, praktis, dan frekuensinya yang silih berganti untuk bisa melayani sebanyak-banyaknya tamu. Jadi bukan servis yang dicari, tapi melainkan penjualan makanan yang banyak. Ciri-ciri restoran informal atau non formal ini, penerimaan tamu atau pelanggannya
tanpa perlu sistem pemesanan tempat terlebih dahulu. Jadi kamu bisa datang sebagai walk-in guest. Para tamu yang datang tidak terkait dengan pakaian resmi. Kamu pakai baju casual pun it's okay, ya. Menu pilihan yang disediakan sangat terbatas dan membatasi menu-menu yang relatif cepat untuk selesai dimasak. Sistem penyajian yang dipakai adalah American Service atau ready plate. Bahkan di beberapa restoran itu dia self-service atau counter service. Dibuka untuk pelayanan makan malam ataupun makan siang, tetapi sekarang ini ada beberapa restoran non formal yang buka untuk sarapan pagi. Contohnya nanti kita bahas lebih dalam, tapi contoh kecilnya adalah McDonald buka pagi-pagi guys. Nah, ada sarapan pagi, bubur dan roti yang simpel tuh, ada burger yang kecil. That's non formal restaurant. Tidak menyediakan hiburan live music. Daftar menu oleh pramusaji tidak dipresentasikan ke tamu, namun dipasang di counter atau langsung diletakkan di meja untuk mempercepat proses pelayanan. Penataan meja dan bangku cukup rapat, dekat-dekatan antara bangku yang satu dengan meja yang satunya lagi. Dan tenaga kerja relatif standar dengan kebutuhan satu waiter atau pramusaji untuk melayani 12 sampai 16 pelanggan. Oke. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi restoran informal atau non formal ini adalah cafe. Oke, kan sering nongkrong di cafe tuh. That's non formal. Terus cafeteria, fast food, coffee shop, bistro, kantin, tavern, family restaurant, pub, sandwich corner, burger corner, snack bar. Nah, itu dia tadi restoran-restoran yang non formal, ya. Lantas kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu apa? Restoran khusus. Specialty restaurant adalah restoran khusus di mana industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan menyediakan makanan khas yang diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu negara tertentu, dan restoran ini termasuk dari jenis restoran yang non formal. Ciri-cirinya: menyediakan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu. Hanya perkembangan restoran pada sampai sekarang ini udah nggak diperlukan lagi. Jadi kamu bisa tetap datang di walk-in guest sebagai walk-in guest di restoran khusus ini. Menu yang disediakan adalah menu khas suatu negara tertentu atau yang paling populer dan disenangi oleh banyak pelanggan secara umumnya. Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya negara tersebut dan dimodifikasi kadang-kadang dengan budaya internasional. Dibuka untuk pelayanan makan dan makan malam dan makan siang. Jadi jarang restoran khusus yang buka pagi, walaupun tetap ada. Menu a la carte dipresentasikan oleh pramusaji ke pelanggan, gitu ya. Biasanya menghadirkan musik hiburan khas dari negara asalnya. Tenaga servis relatif atau waiternya jumlahnya juga relatif, yaitu dengan satu waiter melayani 8 sampai 12 tamu, dan harga makanannya sayangnya relatif tinggi dibandingkan dengan restoran non formal yang umumnya tadi. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi restoran khusus ini antara lain Indonesian food restaurant. Nah, pernah gitu ya? Pernah makan kan? Atau Italian food restaurant, Thai food restaurant, Japanese food restaurant. Ini rasa-rasa umum kayak sushi gitu ya. Terus Korean food restaurant. Terus ada yang nanya sama Mister, kalau misalnya rumah makan Padang itu termasuk restoran khusus nggak? Betul. Oke. Terus apalagi yang kamu tahu kalau misalnya restoran Padang itu termasuk restoran khusus? Restoran Manado termasuk. Restoran Lapo termasuk guys. Gitu ya. Karena itu khasnya dari orang Batak. Manado khasnya orang Manado. Padang restoran Padang. Dan itu populer. Dan banyak lidah yang suka, akhirnya bisa umum terima. Jadilah dia restoran khusus.
gitu ya. Oke, kita lanjut ke topik tadi, klasifikasi restoran. Sekarang kita masuk ke poin jenis-jenis restoran gitu ya. Apa aja sih jenis-jenis restoran? Ini kita udah mulai serius nih bahasnya nih. A la carte restoran, yaitu restoran yang mendapat izin untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasinya, di mana konsumen bebas memilih sendiri makanan yang mereka sukai. Tiap makanan yang tersedia di restoran ini memiliki harganya sendiri. Nah, berikut gambarnya tentang menu di restoran a la carte gitu ya. Memang di menu itu dia ada menu untuk appetizer, ada menu soup and salad, main course dan dessert. Tapi kamu bisa belinya satu persatu, tidak usah beli paket. Nah, itulah bedanya restoran a la carte. Dan yang kedua adalah yang lengkapnya nih. Kalau tadi kan bisa beli satu persatu. Namanya adalah Table the Heart Restaurant, yaitu restoran khusus menjual menu lengkap dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup. Dan tentunya dengan harga yang telah ditentukan pula. Dan biasanya erat hubungannya dengan hotel. Maksudnya apa, Mister? Rata-rata restoran ini yang benar-benar fine dining, dia bukan ada di suatu restoran pinggir jalan atau di gedung yang biasa di mall, tempat ramai gitu, tapi dia ada di hotel karena untuk memudahkan semua fasilitas dan semua ambience yang diperlukan, peralatan dan lain-lain, karena harus yang luxe. Karena di sini adalah restoran yang fine dining ya. Jadi dia disebut juga dengan Table the Heart Restaurant. Lantas jenisnya ada juga coffee shop. Oke, apa sih coffee shop? Coffee shop adalah tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat, dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu spesial di luar makanan-makanan kecil atau makan-makanan siap saji. Nah, gambarnya seperti berikut coffee shop gitu ya. Terus kafetaria, ini mau udah umum, kalian juga pasti tahu nih. Tempat makan dan minum yang terbatas, menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol. Biasanya erat dengan hubungannya lokasi perkantoran gitu ya. Perkantoran, sekolah gitu ya, atau rumah sakit. Nah, gambarnya seperti berikut. Lalu jenis kantin. Wah, ini sih sudah nggak usah dijelaskan karena sehari-hari kalian sebagai siswa dan siswi udah pasti keperluannya juga di kantin gitu ya. Merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau. Dan jenis yang berikut adalah continental restaurant. Restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri. Nah, contoh gambarnya ada di sampingnya. Dan car free restaurant merupakan restoran biasanya terdapat di motel kecil atau hotel-hotel penginapan kayak Bungalow gitu ya, guest house. Terus dia ada restoran kecilnya. Nah, itulah yang disebut dengan car free, yang menyajikan makanan dan minuman yang sederhana. Dan yang ini adalah yang digandrungi oleh anak-anak muda milenial sekarang, baik zaman sebelum COVID dan sekarang COVID, bahkan nanti sesudah COVID, yaitu diskotik. Bener nggak tuh digandrungi sama anak muda? Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar-bingar musik sebagai daya tariknya. Biasanya menyuguhkan makanan dan minuman yang cepat saji karena yang dibutuhkan adalah goyang-goyang lambada. Gambarnya di tempat yang berikut. Lalu fish and chip. Nah, ini dia fish and chip restoran. Di gambarnya itu Mister ambil waktu Mister ada di Alaska gitu ya. Jadi fish and chip restoran adalah restoran yang menyajikan menu ikan dan keripik atau snack sebagai menu utama. Jadi kalian perhatikan gambar situ, waktu pesen makan kamu menggigil karena di Alaska. Nah, lanjut ke grill room atau grill restoran gitu ya. Adalah restoran yang menyajikan, menawarkan semua produk nomor satu
Begitupun dengan pelayanan yang menggunakan jenis pelayanan ala Prancis yang sangat terkenal dengan istilahnya Guéridon Service, yaitu di mana pengolahan dan penyajian makanan dilakukan di depan tamu. Jenis restoran ini dapat dikategorikan dengan restoran yang formal yang mengedepankan eksklusif, guys. Dan atraksi daripada waiter atau pramusajinya yang mengolah dan menyajikan makanan tersebut dengan cara di flambe ataupun dalam bentuk carving. Tahu nggak flambe? Jadi flambe itu adalah ada sebuah kereta dorong yang dibawa masuk ke dalam restoran untuk mengantar makanan tamu, dan dia ada sedikit alat masaknya di kereta dorong itu, namanya Guéridon trolley gitu ya. Ada dua jenis Guéridon tadi, yang satu untuk mengantarkan makanan dan juga atraksi plan B, yang satunya lagi untuk clear up, bawa piring-piring kotor. Kalaupun dia hanya troli sifatnya mengantar, hanya mengantar, tapi ada juga yang untuk plan B. Nah, di kapal lah ceritanya, karena pengalaman Mister di sana. Mister pernah 1 tahun di Ritz-Carlton di BSD, di belakangnya Polda, terus 1 tahun di JW Marriott tapi di Medan, karena Ritz-Carlton sama Marriott itu kan change hotel, dan kebetulan ownernya temenan, terus dia butuh trainer, kepilih deh. Dari Ritz-Carlton diambil kurang lebih 80 orang untuk ngetrain anak-anak, karena Marriott hotel bintang 5 standar internasional baru waktu itu tahun berapa ya, 2008 kalau nggak salah, dikirim ke sana untuk ngetrain ya. Jadi satu tahun pernah berputar-putar di Medan, bahkan sampai ke Danau Toba. Setelah dari situ baru Mister ke kapal. Nah, sejak dari restoran Ritz-Carlton, Mister sudah kenal troli yang flambe tadi, dan hanya orang-orang tertentu yang dipercaya untuk bisa itu, karena selain safety dia juga harus expert, berani menyajikan makanan, bukan hanya Bapak Ibu ini steaknya medium rare ya, baru kamu belah sedikit, kamu daging 100 ounce atau 150 ounce daging steak yang diorder tamu, dibelah 2, terus ditunjukin posisi belahannya biar dia lihat dalamnya apa betul sesuai dengan yang dia pesan, medium well kah, medium rare, medium atau hanya medium, atau dia pesan yang rare, ditunjukin oke, sesuai, baru dia mulai potong yang kecil-kecil. Nah, sembari itu ada api yang kadang-kadang ya, biasanya sih api udah nggak dipakai, tapi pakainya yang kompor listrik sekarang buat safety ya. Terus dipanasin yang ada otomatis sausnya tadi membuat uap, dan akhirnya tamu merasa wow, aku diservis banget, lihat makan steak yang besar begitu, dipotongin, baru semuanya dihidangkan ke tamu, tamu bisa siap makan. Tapi kamu harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan tamu, karena tamu-tamu di sana adalah tamu yang berkelas, yang tahu betul tentang tata cara servis, yang tahu betul ingredientnya makanan yang dia pesan, yang tahu betul minuman apa yang dia pesan, dan bahkan dia tahu ini kan sejarahnya begini, ini kan begini. Dia tahu karena memang sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu. Nah, kalau nanti kamu sampai di titik itu untuk melayani tamu, money guys, money. Believe me, trust me, because I already done that, okay? Kalau tamu senang sampai titik akhir dari appetizer sampai dessert, minimum yang kamu dapat itu, pengalaman teman-teman itu 100 atau US ya, kita bicara US atau Euro, depend on the origin dari si tamu tadi, dia dari mana sih asalnya, but it's minimum, karena mereka memang udah tercukupi kehidupannya, memang dia hanya membutuhkan lifestyle untuk jalan-jalan, senang-senang, udah nggak lagi mikirin aduh belum gajian nih, enggak. Nah, itulah guys ya, cerita sedikit tentang tadi
restoran grill room, karena di sini menyangkut tentang suatu eksklusifnya sebuah restoran dan yang bukan hanya restoran dan waiter ya, tapi tamunya pun eksklusif. Kita lanjut ke jenis restoran yang lain, itu in tavern, yaitu adalah restoran yang harganya relatif cukup terjangkau dan dikelola oleh perorangan di tepi kota. Suasananya dibuat sangat dekat dan ramah dengan konsumennya serta menyediakan hidangan cepat saji yang lezat. Oke, gambarnya ada di samping. Lalu ini adalah restoran yang global, kita tahu bahkan dunia tahu, adalah pizzeria, yaitu restoran yang menyajikan menu pizza dan aneka pasta sebagai menu utamanya. Nah, tertarik di sini nanti kalau sudah mendalam di kelas 11 akhir dan di kelas 12 awal, kita akan membicarakan bukan produk restoran tapi produk-produk makanan dan produk-produk minuman. Baru di situ kita bicara detail. Karena di sini pasta, kita singgung pasta sedikit, kamu aduh makan spaghetti ini jenis pastanya apa, terus jenis pasta apa tuh yang kayak dasi kupu-kupu, oh namanya botai pasta, terus pasta apa sih yang modelnya kayak tub, kayak selang, tengahnya bolong, nah gitu ya. Baru jenis-jenis sausnya apa aja sih, kalau yang merah tuh namanya marinara saus, yang putih tuh namanya apa, oh itu namanya alfredo saus karena kebanyakan kejunya. Oke, nanti kita akan bahas itu lebih dalam tapi bertahap. Oke, Mister pengen tahu, kamu tahu dulu apa sih restoran, terus bagaimana sih kalau bar pun misalnya ambil sedikitnya aja, tapi lebih cenderung kepada restoran. Karena nanti di akhir semester 2 baru kita bahas tentang bar lebih spesifik lagi dan jenis-jenis minumannya, gitu ya. Tadi sudah pizzeria dan kita masuk ke creperie. Ini adalah kesukaan anak-anak dari SMK Medland kalau datang ke Medland Mall. Creperie adalah restoran yang menyajikan berbagai menu crepes, oke, yang goreng-goreng kering, bentuknya segitiga, isinya ada pisang, coklat, strawberry, ya, jadi berupa manisan-manisan seperti itu, oke. Dan pub adalah restoran yang menjual minuman beralkohol sebagai menu utamanya dan makanan cepat saji. Juga menyuguhkan musik, hanya saja tidak seberat diskotik, ya. Dan apa itu kafe? Kafe adalah tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji yang menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, identik dengan kuliner kopi dan makanan ringan alias makanan pendamping seperti sandwich, burger, pasta, roti bakar, dan sebagainya. Biasanya kafe berada di lokasi yang strategis, itu bedanya. Oh ya guys, murid-muridku tersayang, my son and my daughter, tahu nggak sih bedanya kafe sama bistro? Nah gitu ya. Nanti kita sarapan pagi di itu yuk, rumah makan itu, oke. Terus sore kita nongkrong di kafe yuk. Terus makan malamnya di bistro yuk. Nah, kafe letaknya sama bistro sama-sama strategis. Perbedaannya, kafe itu jarang untuk mengupgrade atau merubah menu makanan. Kalaupun dia mengupgrade-nya mungkin hanya sebagian kecilnya saja. Tapi kalau bistro bisa berubah. Hari ini menunya ini, besok menunya itu, gitu ya. Nah itu yang membedakan kafe dan bistro. Karena kafe hanya cenderung ke tempat nongkrong yang orang nggak butuh makan berat. Sementara bistro bisa menyajikan makanan yang berat, walaupun cepat saji. Dan menunya besok, hari ini ayam kung pao dan besoknya bisa ayam chicken cordon bleu. Jadi itu bedanya ya, kafe sama bistro. Terus specialty restoran, yaitu restoran dengan suasana dan dekorasi yang seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang spesial disebutkan ya. Restoran-restoran semacam ini menyediakan masakan Eropa, China, Jepang, India dan sebagainya. Dan teras restoran merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak di luar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel. Di negara-negara barat, teras restoran biasanya hanya dibuka saat musim panas saja. Sementara kalau di Eropa itu sangat dinanti-nantikan suatu hotel atau rumah makan membuka teras restoran.
karena mereka nggak fix, nggak buka sepanjang tahun, hanya musim panasnya saja. Dan itu cantik sekali guys. Dan di Indonesia hampir sepanjang tahun, mau musim kemarau, musim hujan, teras restoran ada di mana-mana. Oke, gourmet restoran merupakan tempat makan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerti akan cita rasa, sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah. Mirip seperti dengan grill, bedanya grill dengan gourmet. Gourmet menyajikan makan-makanan Eropa populer, sementara grill lebih fokus ke daging gitu ya, ke daging yang namanya juga grill atau dipanggang. Dan restoran selanjutnya adalah family restaurant. Merupakan restoran sederhana yang menyediakan makanan minuman untuk keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal dan menyuguhkan suasana yang nyaman dan santai. Oke, ini adalah satu contohnya family restaurant. Dan ini ada di Jakarta, ya. Dan yang terakhir adalah main dining room. Nah, bicara dining room langsung ding. Aku ingat lagi what I was before gitu ya. Merupakan ruang makan besar dengan restoran yang umumnya terdapat di hotel, penyajian makanan yang secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya Prancis maupun Rusia, sedangkan orang-orang yang datang pada umumnya juga menggunakan pakaian resmi dan formal. Di foto ini adalah salah satu nama kapal yang dimana restorannya di fine dining. Ini namanya adalah Amsterdam gitu ya, dan ini contohnya, contoh gambar restorannya. Nah, itu tadi materi-materi Mister di video yang ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik. Seperti biasa, Mister sangat mengharapkan kalian membuat note yang baik. Mengikuti, gak gampang loh guys, gak gampang untuk bicara di depan kamera, dan gak gampang berbicara untuk didengarkan 10-15 menit, bahkan mungkin bisa ada yang 20 atau setengah jam gitu kan untuk menyampaikan materi. Kira-kira bosen gak kalian? Jenuh kan gitu. Dan kita yang ngomong juga udah seolah-olah kayak YouTuber gitu, atau lagi bikin podcast tapi sendiri podcastnya. Gak gampang. Jadi saya harap kalian juga mendengarkannya dalam suasana fun, suasana senang, hatinya tetap fokus. Jangan lupa guys, jangan lupa murid-muridku tetap beribadah. Di waktu COVID ini banyak sekali waktu untuk kalian bisa tetap lebih fokus. Thanks to God, thanks to what you have today. Kamu masih tetap sehat gitu kan. Kamu nggak sakit dan nggak dalam ruangan-ruangan yang harus ada ventilatornya gitu kan, mengerikan. But the show must go on. Semua harus tetap berjalan. Oke? Tetap semangat dan jangan pernah hilang fokusnya untuk menjadi murid yang baik. Make your parents proud of you. Oke? Thank you.